Alejandro Garnacho akhirnya angkat kaki dari Old Trafford. Setelah bertahun-tahun digadang sebagai bintang masa depan Manchester United, keputusan Ruben Amorim untuk tidak membawanya ke tur pramusim seakan jadi titik balik yang menyakitkan. Publik terkejut, sebagian kecewa, sebagian lagi bertanya-tanya, bagaimana mungkin talenta sebesar Garnacho justru tersisih di usianya yang baru 21 tahun? Dan jawaban itu datang dengan cepat. Chelsea, dengan mahar 40 juta pound sterling, The Blues resmi mengamankan tanda tangannya. Transfer ini bukan sekadar transaksi biasa. Ini adalah langkah yang menambah panjang daftar belanja besar-besaran Chelsea di bawah Enzo Maresca. Garnacho kini menjadi bagian dari revolusi biru, bergabung dengan sederet nama muda penuh potensi seperti Estevao, Jamie Gittens, dan Liam Delap. Tapi di balik semua euforia, muncul pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar solusi terbaik untuk Garnacho yang mencari panggung lebih besar dan untuk Chelsea yang terus menumpuk bakat muda? Jawabannya tidak sederhana. Inilah yang akan kita bahas lebih dalam. Jadi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update terbaru dari dunia sepak bola. Kepindahan Alejandro Garnacho ke Chelsea bisa dibilang sebagai jalan keluar terbaik untuk sang pemain dan The Blues, meski tentu tidak untuk Manchester United. Bagi Garnacho, inilah kesempatan baru untuk membuktikan diri setelah tersisih dari rencana Ruben Amorim. Dia menemukan pelabuhan yang memberi ruang lebih besar untuk berkembang, sekaligus tantangan baru di bawah arahan Enzo Maresca. Chelsea mendapatkan pemain muda dengan bakat luar biasa, sementara Garnacho memperoleh panggung untuk melanjutkan karirnya di klub yang tengah membangun era baru. Bagi Chelsea, transfer ini juga memperkuat identitas mereka sebagai tim yang berani berinvestasi pada generasi masa depan. Garnacho bukan hanya sekadar tambahan di sektor sayap, tapi juga simbol ambisi The Blues untuk kembali bersaing di papan atas Premier League. Dengan usia 21 tahun, Garnacho masih punya waktu panjang untuk berkembang menjadi salah satu pemain kunci di Stamford Bridge. Energi muda, kecepatan, dan keberaniannya berduel satu lawan satu bisa menjadi senjata utama Chelsea dalam menembus pertahanan lawan. Sementara bagi Garnacho sendiri, keputusannya meninggalkan Old Trafford bisa menjadi titik balik karier. Di Chelsea, dia akan menghadapi persaingan ketat, namun justru disitulah peluang terbesarnya. Jika mampu menembus skuad inti, nama Garnacho bisa melesat jauh lebih cepat. Dari pemain yang sempat ditolak di United, menjadi simbol kebangkitan di klub rival. Sebuah cerita dramatis yang tentu akan menjadi sorotan media Inggris di musim-musim mendatang. Namun bagi Manchester United, cerita ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, mereka mendapatkan keuntungan finansial yang sangat besar. Karena Garnacho merupakan produk akademi, seluruh hasil penjualan 40 juta pound sterling akan tercatat sebagai keuntungan murni di neraca klub. Hal ini membantu United dalam menyeimbangkan pembukuan sesuai aturan Profit and Sustainability Rules yang kini menjadi momok bagi banyak klub Premier League. Tapi di sisi lain, United juga harus menelan kekecewaan. Mereka sebenarnya memasang harga 60 juta pounds untuk Garnacho, angka yang jauh lebih tinggi dari kesepakatan akhir. Lebih pahit lagi, jika Chelsea berhasil mengorbitkan Garnacho hingga nilainya melambung ke angka 200 juta pounds atau lebih, United hanya bisa gigit jari tanpa mendapat kompensasi tambahan. Artinya, keuntungan jangka pendek yang mereka terima bisa berubah jadi kerugian besar di masa depan, terutama jika Garnacho benar-benar berkembang menjadi bintang besar di Stamford Bridge. Setelah jeda internasional, Alejandro Garnacho diprediksi akan melakoni debutnya bersama Chelsea. Lawatan ke markas Brentford pada Minggu, 14 September dini hari WIB disebut-sebut sebagai momen penting untuk menunjukkan apakah dia bisa langsung menyatu dengan ritme tim. Namun sebelum turun ke lapangan, Garnacho membutuhkan waktu adaptasi. Karena dia tidak mengikuti pemusatan latihan pramusim bersama Chelsea, jeda ini menjadi peluang berharga untuk mengejar kesiapan fisik dan taktik yang diperlukan. Dalam skema permainan yang dibawa oleh Enzo Maresca, Garnacho diproyeksikan mengisi posisi sayap, khususnya di sisi kiri dalam formasi 4-3-3 yang menjadi pilihan utama Maresca. Taktik Maresca kental dengan filosofi positional play,
di mana keseimbangan antara penguasaan bola, serangan vertikal, dan soliditas defensif menjadi nyawa utama tim. Dalam formasi ini, Garnacho akan bersaing intens dengan Jamie Gittens dan Pedro Neto untuk menjadi winger kiri utama. Keunggulan Garnacho terletak pada kecepatan, kemampuan dribble, dan insting mencetak gol dari sayap, ciri khas yang sangat diincar oleh Maresca untuk menambah dinamika serangan Chelsea. Ketika Maresca menstrukturkan timnya, ia mengutamakan pemain yang bisa menciptakan ketidakterdugaan, mengeksploitasi ruang, dan memberikan tekanan balik melalui pressing agresif. Strategi yang sangat cocok bagi Garnacho yang dikenal eksplosif saat menyerang. Di sisi lain, Maresca diharapkan untuk membentuk struktur lini tengah yang stabil agar Garnacho bisa berkembang secara optimal di sayap. Formasi 4-3-3-nya akan menyertakan satu pemain pivot di tengah yang memungkinkan dua gelandang nomor. 8 bergerak bebas di antara garis pertahanan lawan, membuka ruang bagi Garnacho untuk menyisir pertahanan dari sisi luar. Jika dijalankan dengan konsisten, peran Garnacho bukan cuma sebagai pengganggu sayap, tetapi juga sebagai pemecah ritme dan pembuka jalan bagi pergerakan lini tengah ke depan. Maresca dikenal sering merotasi skuad, bahkan hingga 3 hingga 5 pemain tiap pertandingan untuk menjaga kebugaran fisik dan konsistensi performa tim. Ini membuka celah bagi Garnacho mendapatkan kesempatan debut lebih cepat tanpa membahayakan ritme permainan inti. Lebih dari sekadar rotasi rutin, Maresca mengandalkan struktur formasi yang fleksibel. Base 4-3-3 yang bisa berubah menjadi 3-5-2 dalam penguasaan bola dengan fullback yang inverted masuk ke lini tengah. Model ini menciptakan keunggulan angka di tengah dan membuka ruang lebar untuk pemain sayap seperti Garnacho, siap menerima umpan atau memotong masuk lewat half space. Karena itu, kehadirannya bakal langsung terasa dinamis dan menyulitkan pertahanan lawan. Tak hanya di formasi statis, Maresca juga gemar menggunakan filosofi third man plays dan penetrating runs, di mana pemain seperti Cole Palmer atau Moises Caicedo bergerak untuk membuka ruang bagi sayap berkekuatan eksplosif. Dengan gaya seperti ini, Garnacho bisa tampil bukan hanya sebagai sayap murni, melainkan penggerak serangan dengan kemampuan merusak ritme lewat dribble dan kecepatan tipikalnya. Data menunjukkan bahwa selama kariernya di Manchester United, Garnacho mencetak total 26 gol dalam 144 penampilan, atau menurut beberapa laporan di angka serupa yaitu 26 gol dari 144 laga. Dia juga tercatat sebagai salah satu penjual termahal dari Akademi United, transfer terbesar keempat dalam sejarah klub, buah kombinasi antara prestasi dan ekspektasi tinggi. Kini Garnacho menghadapi tantangan terbesarnya, mengubah reputasi Akademi United menjadi senjata nyata di Stamford Bridge. Maresca memiliki sistem yang mendukungnya melalui rotasi, struktur dinamis, dan filosofi posisional yang kompleks. Sebagai panggung bagi Garnacho untuk membuktikan apakah ia bisa menjadi ancaman konsisten di lini depan Chelsea atau sekadar debut yang memicu euforia sesaat. Setelah mendatangkan Garnacho dan sederet pemain muda baru, Chelsea ternyata tidak hanya aktif di sisi belanja. Klub asal London Barat itu juga mencatatkan sejarah di bursa transfer musim panas 2025. The Blues resmi memecahkan rekor Liga Inggris sebagai klub dengan penjualan pemain terbanyak dalam satu edisi. Total, mereka melepas 14 pemain secara permanen dan satu pemain lewat status pinjaman dengan nilai fantastis mencapai 332,25 juta euro atau setara 6,3 triliun rupiah. Angka ini bukan hanya tertinggi di Premier League, tapi juga yang terbesar di seluruh Eropa musim panas ini. Nama-nama besar ikut masuk daftar keluar. Noni Madueke menjadi penjualan termahal, dilepas ke Arsenal dengan harga 56 juta euro. Lalu ada Christopher Nkunku yang berlabuh ke AC Milan senilai 710 miliar rupiah, serta Joao Felix yang memilih petualangan baru bersama Al Nassr dengan biaya 575 miliar rupiah. Bahkan dari sektor pinjaman, Chelsea masih bisa menghasilkan uang besar, seperti melepas Nicolas Jackson ke Bayern Munchen dengan nilai 316 miliar rupiah. Menariknya,
Angka penjualan itu ternyata lebih besar daripada total pengeluaran Chelsea di musim panas ini. Dari 10 pemain baru yang mereka rekrut, biaya yang dihabiskan mencapai 328,15 juta euro atau sekitar 6,2 triliun rupiah. Jika ditotal, The Blues justru masih meraup keuntungan bersih 4,1 juta euro, 78,6 miliar rupiah. Sebuah pencapaian langka bagi klub yang biasanya identik dengan pengeluaran jor-joran. Meski begitu, dari 10 rekrutan baru, hanya 2 pemain yang benar-benar memakan biaya di atas 1 triliun rupiah. Joao Pedro dari Brighton dan Jamie Gittens dari Borussia Dortmund. Keduanya diproyeksikan sebagai investasi jangka panjang dalam proyek pembangunan skuad di bawah Enzo Maresca. Hal ini mempertegas strategi Bluco selaku pemilik klub yang berusaha menyeimbangkan antara penjualan, pembelian, dan keberlanjutan finansial Chelsea. Namun, cerita tidak semuanya mulus. Chelsea masih menemui jalan buntu untuk melepas 2 pemain senior yang tak lagi masuk rencana klub, Axel Disasi dan Raheem Sterling. Gaji tinggi dan bandrol yang dipatok The Blues membuat banyak klub enggan melirik, bahkan untuk opsi pinjaman sekalipun. Akibatnya, keduanya harus bertahan di Stamford Bridge, sekadar berlatih tanpa peran signifikan dan praktis hanya menghabiskan anggaran gaji klub. Sebuah ironi, di tengah keberhasilan Chelsea mencatat rekor pemasukan terbesar sepanjang sejarah Premier League.